kelompok 3 akan melakukan podcastnya bareng teman-teman kelompok 3 tentang menstruasi. Nah, coba kita tanya dulu ya pengalaman dari Kak Wendari, Kak Fitri sama Kak Fazira tentang pengalaman menstruasi pertama kali itu kapan? Coba dari Kak Wendari. Kalau dulu kapan? Aku dulu tuh pertama kali menstruasi kelas 6 SD sih, waktu UN. Pas UN, pas SD. Berarti umur berapa kira-kira? Umur 12. Itu pas awal ngerasain tuh gimana? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Soalnya nggak ada yang tahu juga kan. Tapi lagi di rumah kan? Iya di rumah. Kayak aku tuh takutnya itu penyakit itu. Aku takut tiba-tiba kok berdarah. Soalnya minim pengetahuan tentang menstruasi ya. Terus abis nanya tahu itu kalau itu mens itu langsung bilang ke siapa dulu? Nggak tahu. Aku malah bilang ke mamanya, makanya aku sakit deh. Kayak gitu. Iya. Masa keluar darah gitu kan mama udah itu menstruasi. Baru dikasih pengertian saat itu juga. Semuanya dikasih tahu. Kalau Fitri gimana nih? Kalau aku SMA. Hah? Iya. SMA. Kelas berapa? 1 apa 2? Kelas sekolah mas naik kelas 3. Iya, telat banget dapatnya. Tapi kan alhamdulillahnya pas waktu itu dapat tuh udah tahu kan menstruasi kayak gimana, jadi nggak kaget lagi. Iya. Itu posisinya kamu di mana? Di pondok. Oh di pondok ya, berarti nggak di sana sama di rumah. Kalau aku pas kelas 6 SD sih, pas puasa pertama. Itu udah tahu apa gimana? Tahu karena kan teman SD itu kan ada yang udah haid gitu kan, jadi tahu ini udah haid. Tapi waktu itu masih nggak tahu cara pakai sortingnya aja. Tapi bilang ke ibu gimana? Bilang, Bu, kayaknya aku haid deh. Mana emang? Kasih aja itu. Sorry. Oh ya udah nggak usah puasa terus. Tapi yang pertama cuma 3 hari. Nggak kayak sekarang. Kalau aku pas lagi di pondok, pas naik kelas 2 kan naik kelas 3 lupa gitu. Nah, aku tuh emang kalau menstruasi tuh aku emang nunggu pengen mens kayak gitu. Karena kenapa? Waktu kan aku kan di pondok ya. Jadi kalau yang mens itu bisa di kamar, nggak ke pondok. Maksudnya nggak ke pondok, nggak jamaah ke masjid kayak gitu. Emang anak ini kan. Jadi tunggu gitu. Soalnya teman-teman yang lain juga pada udah haid, terus kan ini belum haid kayak gitu. Takutnya nggak normal nih, udah pasti umur segini kayak gitu, kayak ketakutan gitu. Terus kalian tuh pernah mulai ngerasain sakit nggak pas haid kira-kira? Aku sakit setelah SMP baru mulai sakit terus ya. Jaraknya? Misalnya maksudnya 2 hari atau 3 hari gitu? Sehari doang. Sehari 2 hari. Parah nggak sampai nggak bisa ngelakuin aktivitas kayak gitu? Aku masih bisa ngelakuin aktivitas tapi sakit banget. Semilangannya juga sakit ya. Kalau kamu? Aku nggak terlalu sih. Biasa aja. Berarti normal. Kalau aku sebelum haidnya sih kan kayak sakit pinggang atau sakit di perut bagian bawah. Tapi habis itu mah enggak. Pas udah haidnya nggak sakit lagi. Nah, kalau misalnya nih pas kalian lagi menstruasi, lagi haid kayak gitu tuh ada nggak sih efek yang bikin kalian apa tuh bad mood, terus ya namanya cewek ya kalau lagi menstruasi kayak gitu kayak harus ngertiin kayak gitu, ini anak lagi menstruasi, oh berarti emosinya lagi kayak gini, emang kayak gitu kamu ngerasain apa gimana? Aku ngerasain 2 minggu sebelum haid malah aku masih 2 minggu banget ya. Soalnya kayak abis haid nih, kan itu waktu itu selesai kan. 2 minggu mau haid lagi udah bad mood banget. Marah-marah mulu atau marah terus. Kayak senggol bacok terus. Gak, soalnya gimana ya, moodnya langsung naik turun, nangis. Tapi habis haid juga, maksudnya pas haid juga ikutan? Iya dong, iya banget. Sampai hari terakhir? Sampai hari terakhir. Kamu? Kalau aku sebelum 2 hari sebelum haid, nah itu tapi nggak marah-marah, betul-betul diam aja. Kan pas ditanya bagaimana itu rasanya kayak tapi cuma kayak diem aja. Udah habis haid, kalau udah haid udah nggak lagi. Cuman apa tadi pas sebelum? Sebelum 2 hari sebelum haid.
Pas lagi haidnya enggak? Enggak, udah biasa. Kalau aku mah nggak ada. Serius. Jadi nggak ada emosi kayak gitu. Anak baik-baik. Bukan gitu. Tapi normal nggak sih kalau kayak gitu? Normal. Ya normal. Oh iya. Nah terus nih, apa sih pentingnya tablet tambah darah pas kita lagi menstruasi menurut kalian coba? Penting banget sih, soalnya itu kan zat besi ya. Kita kan ngeluarin darah tuh, otomatis kita orang-orang yang anemia tuh yang darah rendah Butuh butuh pemasukan zat besi tadi darah tinggi. Jadi kayak buat menjaga tubuh sih. Menjaga Biar nggak lemes terus. Dan pas mau haid itu udah siap gitu loh, tubuh kita udah siap, udah ada, udah disiapkan darah besi. Kalau untuk Fazira itu biasanya berapa hari kalau mens? Lebih dari 12 hari sih, paling lama 14 hari. 14. Kamu? Kalau aku 3 hari. 3 hari doang. 3 hari 4 hari gitu. 4 hari kamu? Aku semingguan, kadang 2 mingguan sih. 14 hari. Ya. 14 hari. Tapi kalau misalnya dalam Islam ya, itu kan maksimal haid itu sampai 15 berarti ya. Nah, berarti masih dibilang normal. Itu menurut medis saja kali ya, yang tadi berapa? 3 sampai 4 hari. Tapi kalau misalnya kita di bawah 15 itu masih normal. Nah, kalau udah lebih dari 15 itu berarti istihadah atau darah penyakit kayak gitu ya, guys. Nah, ini menarik banget. Kenapa mayoritas Gen Z itu haidnya itu cepet banget gitu, kayak anak SD kelas 3 aja udah pada haid. Itu kenapa sih? Kalian pada tahu nggak kira-kira? Dari charm ya, mereka charm yang merek nah mereka lakukan penelitian ternyata itu tuh bilang kenapa sih zaman sekarang Gen Z itu lebih cepat puber atau lebih cepat haid dibanding yang zaman dulu, karena yang pertama tuh makanan zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Kayak mereka sekarang kan banyak makanan yang tidak terlalu ini ya, pokoknya banyak instan gitu. Jangan berkurang terus ya. Terus berbahayanya radikal bebas, itu juga Radikal bebas. radikal bebas kayak misalnya polutan atau polusi yang terjadi gitu. Terus media-media dewasa Yang gimana Kak? media dewasa tuh Ya kayak orang yang belum cukup umur lah gitu kan, kayak sekarang kan banyak tuh apalagi di TikTok atau di YouTube kan semuanya bisa diakses dengan mudah gitu kan, video-video yang nggak sesuai dengan umur mereka gitu. Jadi orang tua juga tidak mengawasi dengan baik, akhirnya karena itu menonton, akhirnya pikirannya belum cukup umur. Jadi bisa. Pola hidup sama pola lingkungan, pola yang ada di sekitar dia itu sangat-sangat berpengaruh untuk menstruasi dini. Aku juga ada kan kemarin tuh penyuluhan di salah satu SD, dia kelas 3 tapi udah menstruasi. Nah itu tuh ternyata salah satu penyebabnya kelebihan gizi. Jadi dia tuh kelebihan gizi kenapa? Karena obesitas ya. Jadi karena gizinya lebih banyak dibandingkan anak lain, dia haidnya lebih cepat. Yang terus kebanyakan juga yang badannya tuh lebih besar itu yang cepat ya. Karena mereka kurang aktivitas fisik kan. Ya obesitas ya tadi, makanya mereka jadi haidnya lebih cepat. Oke, itu terjawab ya guys pertanyaannya. Lanjut nih, kita pertanyaan selanjutnya itu tentang ini kalau misalnya kita udah menikah ya, nanti ada pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya kita lagi haid, masih haid nih si istrinya ini, tapi udah diajak hubungan seksual atau hubungan suami istri bersama suaminya, tapi masih haid. Jadi kan biasanya awal-awal namanya pengantin baru kan ya, jadi masih gemes-gemes gimana gitu. Nah itu tuh boleh nggak nih kalau misalnya masih haid tapi udah ngelakuin HB gitu? Kira-kira? Kalau yang aku baca tadi itu, yang kayak tadi aku jelas tuh boleh, asalkan tuh dilakuin tuh secara sehat dan nunggu si cewek ini itu tuh haidnya udah mau akhir gitu, yang udah nggak turun banyak banget gitu loh. Nah itu, dan menggunakan pengaman gitu kayak kondom gitu misalnya. Itu setahunya aku tadi yang membaca-baca gitu. Dan yang saya ketahui juga
dianjurkan untuk tidak dulu. Lebih baiknya gitu ya. Lebih baiknya jangan dulu. Apa sih salahnya nunggu gitu? Tapi salahnya bentar doang puasanya kok. Oke, gitu. Berarti lebih baik menunggu gitu ya. Lebih menunggu. Soalnya kalau misalnya lagi haid terus melakukan hubungan seksual itu bisa menyebabkan apa nih? Kista. Gitu. Jadi itu sangat berbahaya banget buat si wanitanya. Sama itu apa meningkatkan risiko infeksi menular seksual. IMS. Jadinya sebaiknya Dihindari aja. ditunda dulu. Kita harus berpuasa. Nah, selanjutnya nih, siklus menstruasi yang normal itu berapa hari? Berapa hari ya waktunya? Sama jarak dari misalnya ini haid, misalnya bulan ini udah haid, terus ke bulan selanjutnya itu jaraknya berapa hari sih? Kalau jaraknya sendiri ya, siklusnya itu terjadi antara 21 sampai 35 hari. Nah, itu jaraknya. Kalau yang normalnya 3 sampai 7 hari atau ada yang 2 minggu itu masih normal. Terus kalau misalnya menstruasi normal tuh kayak apa? Kayak kita nyeri, tapi tuh nyerinya nggak lama dan nggak terlalu sakit. Kalau nyerinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tepar dan bergerak aja tuh susah, berarti ada yang salah. Terus gumpalan darah yang keluar itu sedikit dan kecil-kecil. Kalau udah banyak banget kayak nifas itu berarti ada sesuatu yang salah juga di bisa diperiksa. Terus jumlah volume darah yang keluar juga nggak boleh banyak banget gitu. Kan ada tuh orang yang misalnya dia udah pakai 2 pembalut ya, tapi masih tembus juga tembus. Berarti itu banyak banget ya. Banyak banget. Terus bisa mengganti pembalut setiap 4 sampai 6 jam sehari. Lalu rutin panas setiap bulan dengan siklus yang teratur. Berarti itu normal kalau rutin. Kalau nggak rutin, ada kita tanyakan ya. Nah, ini nih menarik nih. Kalau misalnya kita lagi desminor, kira-kira tips yang baik itu kayak gimana sih? Kita harus ngapain kalau lagi desminor menurut kalian semua nih? Kalau aku dapat info dari yang sehat ya, itu tuh kita harus olahraga ringan aja. Olahraga Ringan, terus kompres perut pakai air hangat, pakai pengompres perut itu kan ada ya. Terus kita juga minum teh, pastikan vitamin D-nya cukup. Sama yang terakhir hindari makanan berlemak kayak soda, alkohol, gitu. Gitu. Coba menurut kalian? Kalau aku nonton di YouTube di YouTube-nya RS Usu. Nah, aku lupa dokternya siapa, tapi ya nggak sama jauh sama yang tadi ya. Olahraga, pakai air hangat tadi, terus minum air putih. Nah, itulah. Ya aku kalau diajarin sama ibuku juga gitu. Kayak apa kita minum air hangat, terus mandi juga kalau perlu pakai air hangat biar tubuhnya tetap fit. Terus minum suplemen penambah darah Tadi tambah itu. kayak Sangobion gitu kan. Terus istirahatnya cukup, makanannya dijaga. Tapi emang kalau misalnya kalau lagi haid itu nggak boleh minuman es ya? Itu bisa jadi soalnya ya aku pernah dapat informasi dari dokter gitu. Semua yang udah kita kan es itu mau air hangat, panas atau es yang dingin. Kalau udah selesai di tenggorokan, jadi masuk tenggorokan kan di sistem pencernaan nih. Nah di sistem pencernaan itu ada yang namanya meratakan suhu, bukan meratakan apa sih namanya? Nyamain suhu gitu loh. Jadi mau dia dingin atau apa, nanti bakal terjadi air yang sama aja di pencernaan kita. Jadi nggak mungkin beku gitu. Berarti itu mitos ya? Mitos. Oke, semua pertanyaan tadi udah kita kupas ya bareng-bareng di podcast ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang dari kalian yang masih bingung tadi tentang hal ini hal itu sudah terjawab ya oleh kita, walaupun belum terlalu rinci. Jadi nanti bisa cek-cek aja langsung di lewat podcast dokter yang lain atau gimana kayak gitu ya guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir podcast kita. Kita pamit undur diri, kita cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.